Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di era COVID-19 ini penting sekali untuk kita selalu menjaga kesehatan dan menjalankan prokes yang sesuai. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi yang berjudul gangguan makan atau eating disorder yang beranggotakan Nurhayani, Rodatul Jannah, dan Sri Rezeki Permatahati. Inilah anggota kami. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian eating disorder atau gangguan makan. Eating disorder adalah suatu gangguan mental yang dapat membinasakan dan mempengaruhi lebih dari 7 juta wanita setiap tahunnya, terutama di negara-negara barat seperti di Amerika Serikat dan Eropa. Walaupun eating disorder berhubungan dengan makanan, pola makan, dan berat badan, gangguan tersebut bukanlah mengenai makanan, tetapi mengenai perasaan dan ekspresi diri. Gangguan makan digambarkan sebagai gangguan berat dalam perilaku makan dan perhatian yang berlebihan tentang berat dan bentuk badan. Biasanya ini terjadi pada usia remaja. Selanjutnya yaitu jenis-jenis eating disorder. Yang pertama ada anoreksia nervosa, yaitu ditandai dengan penolakan untuk mempertahankan berat badan yang sehat dan rasa takut yang berlebihan terhadap peningkatan berat badan akibat pencitraan diri yang menyimpang. Yang kedua, bulimia nervosa, yaitu sebuah kelainan cara makan yang terlihat dari kebiasaan makan berlebihan yang terjadi secara terus-menerus, dengan usaha untuk memuntahkan kembali secara terus-menerus. Yang ketiga yaitu binge eating disorder, yaitu di mana terdapat episode rutin pesta makan dengan ciri-ciri makan yang tidak terkendali. Makan dalam porsi lebih besar dari kebanyakan orang normal, perasaan tidak dapat berhenti makan atau mengontrol apa atau berapa banyak yang dimakan. Baiklah, materi selanjutnya, penyebab eating disorder pada remaja. Eating disorder dapat dialami oleh semua orang, tidak mengenal status sosial dan ekonominya. Menurut lembaga, 90% penderita eating disorder adalah wanita. Gangguan tersebut biasanya diderita oleh remaja-remaja putri yang kembar atau memiliki adik kakak perempuan dan berumur antara 12-25 tahun. Umur 17 adalah umur rata-rata di mana eating disorder mulai berkembang. Menurut survei, antara 5% sampai 10% dari remaja-remaja menderita eating disorder. Gangguan tersebut juga diderita oleh wanita-wanita berumur dan pria, tetapi dalam jumlah yang sedikit. Pada umumnya, penderita eating disorder adalah orang-orang yang memiliki kepercayaan diri yang rendah, perasaan tidak berdaya, dan perasaan tidak sebanding dengan orang lain. Mereka menggunakan makanan dan diet sebagai cara untuk mengatasi masalah-masalah dalam hidup mereka. Banyak dari mereka berpikir bahwa makanan adalah sumber kenyamanan atau penghilang stres, sementara penurunan berat badan dianggap sebagai cara agar diterima oleh teman-teman dan keluarga. Selanjutnya, dampak eating disorder pada remaja. Kebanyakan pasien dengan anoreksia nervosa juga akan mempunyai masalah psikiatri dan berbagai macam penyakit fisik, termasuk depresi, ansietas, perilaku merusak, penyalahgunaan zat, komplikasi kardiovaskular dan neurologis, serta perkembangan fisik yang terhambat. Gejala lain yang mungkin terlihat dari waktu ke waktu termasuk penipisan tulang, rambut dan kuku yang rapuh, kulit yang kering dan kekuningan, tumbuhnya rambut halus di seluruh tubuh, anemia ringan, kelemahan dan kehilangan otot, konstipasi berat, tekanan darah rendah, pernafasan dan pergerakan yang melemah, penurunan suhu tubuh yang menyebabkan orang tersebut sering merasa dingin dan kelesuan. Gejala lain yang terkait termasuk inflamasi kronis dan sakit tenggorokan, pembengkakan kelenjar di leher dan di bawah rahang, perobekan enamel gigi, dan meningkatnya kepekaan dan kerusakan gigi akibat daripada pemaparan terhadap asam lambung. Penyakit reflux, gastroesophagus, intestinal distress,
dan iritasi akibat penyalahgunaan obat pencahar, masalah pada ginjal akibat penyalahgunaan obat diuretik, dan dehidrasi berat karena kekurangan cairan tubuh. Gangguan mood sering terjadi pada pasien dengan bulimia nervosa dan simptom kecemasan dan ketegangan. Juga sering dialami kebanyakan pasien dengan bulimia nervosa mengalami depresi ringan, mengalami gangguan mood dan perilaku yang serius seperti percobaan bunuh diri dan penyalahgunaan alkohol serta obat-obatan terlarang. Biasanya pasien dengan bulimia nervosa merasa malu dengan perbuatannya sendiri dan cenderung untuk merahasiakannya dari keluarga dan teman-teman. Baik, selanjutnya ialah studi-studi terkait eating disorder pada remaja. Hasil penelitian yang dilakukan Millie Maxwell menemukan bahwa keseluruhan wanita dengan gangguan makan memiliki kecenderungan kurang berpendidikan bila dibandingkan dengan kontrol, dan durasi penyakit dikaitkan dengan pencapaian pendidikan. Status menstruasi dikaitkan dengan kedua hubungan dan status produksi, tetapi subtipe gangguan makan tidak berbeda secara signifikan satu sama lain atau dari kontrol. Perbedaan tingkat pendidikan, hubungan, dan produksi memang ada pada individu dengan gangguan makan, dan perbedaan tersebut dikaitkan dengan berbagai karakteristik gangguan makan. Data yang diperoleh sangat bermanfaat untuk mendidik pasien dan anggota keluarga tentang konsentrasi jangka panjang dari gangguan makan. Selanjutnya yaitu solusi eating disorder. Eating disorder bukanlah suatu masalah yang dapat hilang secara dengan sendirinya tanpa perawatan, tetapi karena perasaan malu yang diasosiasikan dengan gangguan kompleks ini. Banyak penderita tidak mencari pertolongan sampai bertahun-tahun. Kemudian dibutuhkan upaya yang sungguh-sungguh baik dari semua pihak, baik itu penderita sendiri, keluarga, tenaga kesehatan, masyarakat, dan pemerintah. Sekian presentasi dari kami kelompok 9, dan terima kasih banyak kepada semuanya yang telah meluangkan waktu untuk mendengarkan materi yang kami berikan, yaitu tentang gangguan makan atau eating disorder. Jika ada pertanyaan, boleh acungkan tangan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.